Nah di sini la tasumu yaumus sabt, ya, puasa apa saja jangan kamu lakukan di hari Sabtu. Lalu dikecualikan kecuali yang diwajibkan, kan gitu kan. Kalau wajib berarti nggak apa-apa. Berarti kalau nggak wajib berarti nggak boleh, termasuk larangan di situ. Itu yang menjadi pokok permasalahan. Sebelum kita bahas adilah-adilah yang lain, kita bahas dulu hadis ini kayak gimana. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Antara kalau orang sekarang, ulama sekarang, ulama yang ada di abad ini, Syekh Al-Albani berpendapat hadis ini adalah hasan. Syekh Muqbil berpendapat hadis ini nggak bisa dipakai, dhaif. Kalau hadis ini lemah, selesai sudah urusannya, nggak usah dipermasalahkan, karena hadis larangan puasa hari Sabtu lemah. Tapi bagi yang mengatakan hadis ini hasan, bisa dipakai, ini permasalahan. Ini permasalahan. Tapi sekarang kita lihat komentar yang mengatakan sahih dan yang mengatakan dhaif itu apa. Bagi yang mengatakan sahih, ya kalau kita lihat jalannya hadis aman. Dari jalan Ibnu Marzuq, Ibrahim Ibnu Marzuq yang saya ingat Ikhwan, kemudian dari Abu Asim, satu Abu Asim gurunya Imam Bukhari, ya. Kemudian satu lagi, ininya silsilah sanadnya hasan, aman. Kalau secara sanadnya aman. Kemudian dari Abdullah bin Busr an ukhtihi dari saudarinya anin Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau secara sanadnya hasanul hadis. Nah ini jadi tolak ukur pertama bagi yang mengatakan hadis ini hasan. Kalau kita lihat dari sanadnya hadis aman. Kemudian yang kedua, bagi yang mendhaifkan, kenapa didhaifkan? Didhaifkannya satu, dikategorikan hadis ini goncang mudharib. Kenapa dikatakan hadis ini mudharib? Karena di beberapa jalannya itu an Abdullah bin Busrin anin Nabi, langsung dari Nabi. Di beberapa jalan lagi an Abdullah bin Busr an ammatihi, dari bibiknya. Di beberapa jalan lagi an Abdullah bin Busr an ukhtihi anin Nabi. 3 alfaz yang berbeda-beda. Satu Abdullah bin Busr anin Nabi, satu lagi an Abdullah bin Busr an ukhtihi, di satu lagi an Abdullah bin Busr an ammatihi. Berbeda-beda nih, sehingga dikategorikan hadis ini mudharib, goncang. Yang mudhaifkan juga punya alasan lagi. Ini hadis dikategorikan mungkar. Mungkar. Kenapa dikatakan mungkar? Karena mungkar terbagi dua, ada mungkar fi sanadi dan ada mungkar fi matni. Nah ini mungkar dalam matannya. Kenapa kok dikatakan mungkar, diingkari dalam matannya? Karena ini hadis menyelisihi banyak hadis-hadis sahih yang membolehkan puasa di hari Sabtu. Dan apa saja insya Allah kita akan sebutkan hadis-hadisnya. Jelas ya? Ada yang mengatakan lagi hadis ini mansukh, dihapus. Kok bisa dihapus? Dihapus dengan hadis-hadis yang membolehkan. 3 komentar ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kana Yahya ibnu Ma'in yattaqih. Ibnu Ma'in itu rasa takut meriwayatkan hadis ini, enggan meriwayatkan hadis ini. Enggannya Yahya ibnu Ma'in meriwayatkan terhadap hadis ini menjadi sebuah pemicu atas lemahnya hadis ini. Su'ila Malikun, Malik ditanya tentang hadis ini, faqala kadzib, ini hadis dusta.
Kenapa dikatakan dusta? Karena maknanya, karena utliqo, diitlaqkan di ilmu hadis, kata dusta itu bukan dusta karena dia berbohong, tapi yutlaq kadzalika, kata dusta li mukhalafatihi, karena menyelisih hadis-hadis yang sahih anin Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah beberapa alasan yang mendhaifkan ini hadis. Dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, guru saya, condong dengan hadis ini lemah, sehingga beliau tulis di buku beliau Ahadisul Mu'alla Dhahir wa Sihha. Ahadisul Mu'alla Dhahir wa Sihha, hadis ini adalah mu'al, dilemahkan dari beberapa sisi yang saya sebutkan tadi. Bisa dipahami insyaallah? Taib. Diskusi ilmiahnya sekarang. Pertama, dakwah itirab, dakwahan hadis ini goncang. Syarat hadis mutharib, satu, hadis itu diriwayatkan dengan jalan yang berbeda-beda. Terapkan di sini, berbeda-beda. An Busr, an Abdullah bin Busr, an ukhtihi, an Abdullah bin Busr, anin Nabi, an Abdullah bin Busr, an ammati, min aujuhin mukhtalifa, dari arah yang beraneka ragam. Syarat yang kedua, na'am mutasawiyatin fil quwa, namanya mutasawiyah, sama kekuatannya, sama, saking sama kekuatannya nggak bisa ditarjih, nggak bisa ditarjih. Karena nggak bisa ditarjih, maka sakoto, gugur, karena satu begini, satu begini, dan itu sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat berarti gugur, nggak bisa dipakai. Syarat yang kedua ini tidak terpenuhi di sini, karena di dalam tiga riwayat tadi, nah, sebagai Syekh Albani membantah, di tiga riwayat tadi itu ada riwayat yang paling arjah, yang paling kuat, yaitu riwayatnya an Abdullah bin Busr an ukhtihi. Itu riwayat yang paling kuat menurut beliaunya. Dan kalau kita lihat juga, saya condong pendapat itu, riwayat ini ada yang lebih kuat. Taib. Yang nomor tiga, tidak bisa dikompromikan, dan ini bisa dikompromikan. Ini bisa dikompromikan antara hadis larangan puasa hari Sabtu dengan hadis-hadis yang membolehkan hari Sabtu. Kita akan kompromikan dengan akal para ulama. Berarti dakwah itirab masih butuh diulang penelitiannya lagi, butuh dibahas lebih lanjut lagi, sehingga ya tahaqqaq dakwah al-itirab, dakwah hadis itu mutharib. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, Imam Malik mengatakan hadis ini, dikatakan hadis ini dibilang mungkar. Kenapa dikatakan mungkar? Menyelisihi hadis-hadis yang lain. Ini akan dibantah. Ketika hadis itu menyelisihi kepada hadis-hadis yang lain, nggak bisa semerta-merta dihukumi mungkar, karena masih bisa dikompromikan. Kalau sekedar hanya menyelisih dikatakan mungkar, berapa banyak hadis yang terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Makanya nggak bisa, karena menyelisih hadis yang lain itu akan dikondisikan, dikompromikan, dan pengkompromiannya memungkinkan antar keduanya, sehingga nggak bisa dikatakan mungkar karena menyelisih hadis-hadis yang lainnya. Kemudian dikatakan itu salah. Salah dari sisi mana? Dibantah oleh Al-Albani yang lainnya. Dikatakan salah. Salah dari siapa? Dikatakan salah karena menyelisih hadis-hadis yang lainnya. Yang lainnya mengatakan boleh berpuasa hari Sabtu, ini katanya nggak boleh. Ini bisa dikompromikan dalam keadaannya masing-masing. Ala kulli hal ikhwan, ulama dahulu dan ulama sekarang terjadi perbedaan tentang masalah hadis ini. Ada yang bilang hadis ini hasan, dan ada yang bilang hadis ini lemah. Faham insyaallah. Oke lah, sekarang kita mulai lanjut ke pembahasan ilmiah masalah pemahaman hadis. Oke lah hadis ini hasan, oke lah hadis ini sahih. Gimana cara mengkompromikan antara apakah memang hadis ini menyelisih hadis-hadis yang lain,
atau bagaimana? Fal jawab iya. Di sana ada hadis-hadis yang lain yang membolehkan puasa hari Sabtu. Nah, ini yang menjadi poin pembahasan kita dan bagaimana cara mengkompromikannya. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasalam, la tasumu yaumal jum'ah illa an tasuma yauman qablahu aw ba'da. Kamu jangan puasa hari Sabtu, kamu jangan puasa hari Jumat, kecuali kamu puasa sebelum Jumat dan setelah Jumat. Berarti ada nggak puasa hari Sabtu? Ada. Setelah Jumat apa? Sabtu. Ini termasuk berarti larangan puasa hari Sabtu menentang hadis Abu Hurairah ini. Yang kedua, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan ada riwayat yang lain, ketika ada seorang sahabat, Nabi melihat seorang sahabat itu puasa hari Jumat. Faqala Nabiyyu atasumu qablah, apakah kamu puasa sebelumnya? Qala la, enggak. Kata Nabi, sum ghadan, kamu besok harus puasa. Itu menunjukkan apa? Puasa hari Sabtu. Puasa hari Sabtu. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Amr bin As. Rasul alaihi salatu wasalam membimbing dia untuk puasa Daud. Apa kata Nabi? Sum yauman wa aftir yauman, fa innahu siyamu akhina Daud wa huwa afdalu siyam. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, puasalah sehari dan libur sehari. Itu adalah puasanya saudara kami Daud, dan dia adalah puasa yang paling afdal. Berarti kan di sini berarti puasa Daud pasti puasa hari Sabtu, pasti puasa hari Sabtu. Ini bertentangan lagi dengan itu. Taib, menyelisih lagi dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah perihal puasa Nabi di setiap bulan 3 hari yang diistilahkan sekarang ayyamul bid. Faqalat Aisyah menjawab, Rasulullah itu puasa 3 hari, la yubali fi ayyaumin kana. Rasul itu puasa 3 hari per 1 bulan, dan Nabi nggak peduli di hari apa dia berpuasa. Hadis ini Indah Muslim tidak menentukan ayyamul bid itu di tanggal berapa. Adapun riwayat hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Albani hadis hasan, puasa 3 hari itu adalah tanggal 13, 14, 15. Masalah penentuan 3 hari itu masih khilafiyah di antara para ulama, di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Kalau lemah berarti nggak ada ketentuan kapan itu puasa hari ayyamul bid, nggak mesti 13, 14, 15. Bagi yang mengatakan itu sahih, maka berarti apa? Yaitu berarti itu waktunya ayyamul bid. Baik, sekarang kita kembali kepada permasalahan. Kata Aisyah, la yubali, Rasulullah nggak peduli di hari apa dia puasa. Tentunya puasa hari apa? Hari Sabtu. Nggak peduli di hari apa dia puasa. Tentunya dia puasa hari Sabtu. Jelas ini insya Allah. Bahkan akan berbeda juga dengan mutlaknya hadis. Kata Rasul alaihi salatu wasalam ketika membahas Asyura dan Arafah, qal siyamu Asyura ahtasibullaha ayyukaffira as-sana ma qablahu wa ma ba'dahu, wa yaumu Arafah ahtasibullaha ayyukaffira as-sana qablah.
puasa Asyura, saya mengharap kepada Allah, Allah menghapus dosa setelah dan sebelumnya setahun. Dan puasa Arafah, aku mengharap kepada Allah, Allah akan menghapus dosa sebelumnya setahun. Dan di sini umum, yang penting puasa Arafah dan puasa Asyuranya otomatis bertepatan juga pada hari Sabtu. Hari Sabtu. 4 adilah ini semuanya menyelisihi hadis larangan puasa di hari Sabtu. Larangan puasa di hari Sabtu. Ini yang rame. Gimana cara mengkompromikan hadis-hadis yang ada? Taib. Diskusi berhenti di sini dulu. Udah? Maksudnya berhenti satu dulu. Ampakan sih. Apakah ada alasan lagi bagi cara mengkompromikan ini gimana? Taib. Menurut Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dia tidak pakai thariqatul jam'i, thariqah pengkompromian. Dia pakai thariqatul tarjih, thariqah memilih. Taib. Terus gimana masalah ini? Pendapat yang pertama, tetap nggak boleh puasa apa saja yang jatuh di hari Sabtu. Gak oleh. Loh, gimana? Mana dalil kamu? Hadis tadi. Abdullah bin Busr an ukhtihi la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidha alai. Alasan yang kedua, di sana ada kaidah ketika terkumpul dua sebab. Ketika terkumpul antara hadir dengan mubih. Hadir dengan mubih, maka didahulukan yang melarang daripada yang membolehkan. Di dalam hadis kita tadi ada yang melarang, ada yang membolehkan, ya enggak? Mana yang melarang? Mana yang melarang? Larangan puasa hari Sabtu. Mana yang membolehkan? Yang tadi, ketika tabrakan antara hadis yang membolehkan dan hadis yang melarang, mana lebih dikedepankan? Ingdali usul dikedepankan larangan daripada yang membolehkan. Berarti adilah kamu itu nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena adilah kamu itu adalah adilah yang membolehkan. Adilah kami adalah adilah yang melarang. Ketika tabrakan dalil yang melarang dan dalil yang membolehkan, lebih dikedepankan dalil yang melarang, bukan dalil yang membolehkan. Jelas? Baik. Alasan kami yang ketiga, taruhlah Allah takdirkan, lau salamna, oke lah, taruhlah kita takdirkan terjadi puasa Arafah hari Jumat. Wis hari 9 hari Jumat, hari Kamis ente nggak puasa dong. Hari Kamis ente nggak puasa, ujuk-ujuk puasa Arafah. Apakah antum berani puasa hari Sabtunya? Berani? Semua orang nggak bakal berani. Kenapa nggak berani? Sabtu hari raya, hari Jumat Arafah, hari Kamis Anda nggak puasa, ya nggak? Kenapa Anda nggak mau puasa di hari Sabtu saat itu? Karena ada dalil yang melarang. Manakah dalil yang melarang? Dilarangnya puasa hari raya. Kalau Anda pakai yukhasis dalil hari raya, kami juga punya dalil yukhasis la tasumu yaumas sabt. Gitu kan? Diskusi. Tapi sudah jelas? Itulah alasan pendapat yang mengatakan enggak boleh. Taib. Sekarang kita kembali kepada thariqatul jumhur. Thariqatnya jumhur dalam mensikapi hadis ini. Bagaimana thariqatul jumhur dalam mensikapi dua hadis yang terjadi kontradiksi ini? Jumhur berpendapat ada
dua model jumhur punya dalil, punya teori pengkompromian. Yang pertama, jumhur tetap berpendapat tidak pakai thariqatul tarjih, memakai thariqatul jam'i. Pertama kali di dalam menjalankan hadis-hadis yang menjadi kontradiksi, tetap pendapat terbaik adalah thariqatul jam'i, thariqah mengkompromikan. Kenapa thariqatul jam'i lebih kuat daripada thariqatul tarjih? Kalau antum pakai thariqatul tarjih, berarti antum ambil satu, yang lain kamu buang. Ya toh, namanya mentarjih. Kayak tadi, yang melarang lebih kuat daripada yang membolehkan. Berarti hadis yang membolehkan kamu buang begitu aja. Tapi ketika antum menjama, mengkompromikan, maka pasti memposisikan dua dalil tadi itu, antum pakai kedua-duanya dan antum posisikan di tempat yang layak untuknya. Maka i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima. Melakukan dua dalil, mengamalkan dua dalil itu lebih layak daripada mengambil salah satu dan membuang yang lainnya. Bisa dipahami? Maka di sini jatuh sedikitlah thariqatul tarjih yang mengatakan mengedepankan hadis yang melarang daripada hadis yang membolehkan. Nggak bisa dikompromikan. Jangan pakai thariqatul tarjih, thariqatul jama', cara mengkompromikan. Kemudian seterusnya, nah ini gimana ini thariqatul jama', bagaimana cara mengkompromikan? Cara mengkompromikan ikhwan, supaya kita menempatkan posisi pada masing-masing, adalah larangan itu hanya khusus kalau dia puasa di hari Sabtu. Jadi dia bukan puasa yang lain, tapi dia puasa hari Sabtunya. Jadi dia memang sengaja puasa hari Sabtu. Dan ini nggak boleh, kecuali kalau dia puasa sebelum dan setelahnya. Loh, kok bisa dibawa ke situ? Lihat hadis Abu Hurairah tadi, la tasumu yaumas sabti, la tasumu yaumal jum'ah, kamu jangan puasa hari Jumat. Persis lafadznya hadis, la tasumu yaumas sabti. Ini apa? La tasumu yaumal Jum'ah. Makna antara dua lafaz sama. Anda nggak boleh mengkhususkan puasa di hari Jumat. Sama aja Anda juga nggak boleh mengkhususkan di hari apa? Di hari Sabtu. Nggak ada bedanya lafadznya. Jadi mengkompromikannya supaya nggak pertentangan dengan puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa apa yang lain, biar nggak pertentangan. Gimana caranya? Larangan itu khusus untuk mengkhususkan puasa hari Sabtu. Dong, paham nggak? Nah, ketika antum puasa Arafah atau puasa Asyura, itu antum puasa hari Sabtu atau puasa Asyuranya? Puasa hari Asyura, cuma kebetulan di hari Sabtu. Begitu. Jadi kita bukan puasa hari Sabtu, tapi puasa apa? Asyura. Puasa apa? Arafah. Puasa Daud, bukan hari Sabtu, tapi kita puasa itu. Cuma puasa-puasa ini kebetulan di hari apa? Di hari Sabtu. Bisa dipahami insyaallah. Itu pengkompromian bagus itu. Dengan kita mengkompromikan ini, berarti apa? Dua dalil tadi adalah jalan sama-sama. Kalau kita ambil mutlak gak boleh puasa hari Sabtu, atau mau letakkan di mana hadis-hadis ini? Masa hadis yang diperselisihkan oleh ulama antum jadikan itu kuat dengan hadis yang sudah disepakati oleh para ulama? Nggak bisa lah, nggak bisa. Fa'ingkil, jikalau ada komentar, telah sepakat para ulama, naqala bihi Ibnu Qasim, naqala bihi Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Syarhul Umdah,
ulama sepakat tidak mengapa puasa di hari Sabtu. Naql ittifaq dibantah oleh Imam Tahawi. Imam Tahawi rahimahullahu taala naqala anil qaum qala qaumun, berkata suatu kaum bikarohiyati saumi yaumis sabt, dimakruhkannya puasa di hari Sabtu, lihadzal hadis, karena hadis menunjukkan sebagian para ulama juga memakruhkan. Jadi memakruhkan puasa di hari Sabtu. Kenapa? Karena mengamalkan hadis la tasumu yaumas sabti. Jadi nggak bisa dikategorikan itu sebuah kesepakatan. Tapi paham insyaallah, nggak bisa dikategorikan sebuah kesepakatan. Jadi kesimpulannya apa? Taruhlah hadis itu sahih. Setelah hadis diperselisihkan oleh para ulama, taruhlah hadis itu sahih, maka bagaimana cara mengkompromikan dengan adil-adil yang lain? Dikompromikan. Jangan main tarjih. Jangan main tarjih. Tapi kita belum jawab. Gimana kalau ketepatan hari apa? Arafah, ketepatan hari apa? Hari Sabtu. Arafahnya hari Jumat, kemudian hari Sabtu. Nggak ada masalah. Wong kita puasa Arafah sendirian saja itu nggak ada masalah dari Sabtu kok. Karena kita bukan puasa hari Sabtunya, tapi puasa Arafahnya. Jadi nggak ada masalah. Yang menjadikan munculnya ucapan tadi, kalau dia memahami larangan puasa apa saja yang dilakukan di hari Sabtu itu nggak boleh, nah akan muncul kayak gini ini. Nah bagi yang mengatakan nggak, puasa yang dilarang itu kalau Anda mengkhususkan puasa hari Sabtu, kami nggak mengkhususkan hari Sabtu kok. Kami puasa Arafah, puasa Asyura, nggak puasa hari Sabtu. Paham ya? Nah larangan itu larangan puasa hari Sabtu. Mafhum? Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, tidak ada masalah puasa hari. Pertanyaan akhwat juga tadi sore, boleh nggak saya memulai puasa hari Sabtu? Boleh, dengan syarat Anda niat puasa apa, kan gitu toh. Kalau Anda niat puasa Daud ya, terus pengen mulai hari Sabtu, nggak ada masalah, karena Anda bukan puasa hari Sabtu tapi puasa Daud. Puasa Daud. Ketika Anda puasa Ayyamul Bid, dengan Anda memahami hadis Ayyamul Bid adalah tanggal 13, 14, 15, pasti antum memulainya terlepas itu 13-nya hari apa? Hari Sabtu, yaitu mulai hari Sabtu. Nggak ada masalah. Anda bukan puasa hari, tapi Anda puasa yang lain yang itu jatuh pada hari itu.